Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terobosan lucu. Sulit dipercaya bahwa Sun Er yang anggun akan mengucapkan kata-kata yang begitu feminin, pesonanya membuat pikiran Xiao Yan mengembara lagi. Diam-diam mengkritik dirinya sendiri lagi, Xiao Yan menjawab dengan nada teredam. Setelah itu, dia melarikan diri saat berada di bawah tatapan Sun Er yang tersenyum. Melihat Xiao Yan pergi, Sun Er menutup mulutnya sambil tertawa. Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan pergi ke kolam tidak terlalu jauh. Pantulan di kolam menunjukkan wajah cantik dengan mata cerah dan gigi putih. Dengan setiap gerakannya, ada pesona yang tak bisa dijelaskan yang membuatnya tertarik. Cantik sekali. Sambil berputar, senyum puas muncul di bibir Sun Er. Tidak jauh dari sana, beberapa pemuda yang baru saja kembali ke klan setelah berpetualang di luar berhenti dengan mulut terbuka lebar. Mata mereka menunjukkan keterkejutan mereka sementara mereka dengan bodohnya memperhatikan gadis di bawah pohon willow. Menyusut kembali ke kamarnya, Xiao Yan menghela napas panjang saat menutup pintu. Menyeka keringat dingin di dahinya, dia tersenyum pahit. Gadis ini, ketika dia besar nanti, dia mungkin akan menjadi lebih cantik dari Ya Fei di pelelangan. Duduk di mejanya, Xiao Yan meneguk seteguk teh sementara pikirannya masih penuh dengan Sun Er. Mengingat betapa cantiknya mata Sun Er, Xiao Yan tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di hatinya. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mengutuk bajingan terhadap dirinya sendiri dan akhirnya tenang. Mengayunkan lengannya yang sakit, Xiao Yan pergi ke sudut kamarnya dan mengeluarkan baskom kayu yang penuh dengan foundation elisir sebelum dengan cepat melompat masuk. Dengan air dingin yang berdenyut di kulitnya, kehangatan sedang menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan dan perlahan menghilangkan rasa lelah di dalam dirinya. Saat riak terbentuk, Xiao Yan dengan malas berbaring di sisi baskom kayu saat napasnya melambat dan tenang. Mengingat keterkejutan di wajah semua orang hari ini di bidang pelatihan, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Kekuatan, hal terpenting di dunia ini. Sambil menggosok pelipisnya, wajah dingin tapi cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah Nalan Yanran. Dengan mata menyipit, Xiao Yan bergumam, 2 tahun lagi? Lebih baik kamu bersiap-siap karena aku akan menemukanmu. Jika bukan karena kedinginan dalam kata-katanya, siapapun akan berasumsi bahwa kata-kata Xiao Yan adalah untuk kekasih dan bukan saingan pahit. Mengingat sikap dan frasa Nalan Yanran yang angkuh di aula utama, tangan Xiao Yan perlahan mengepal. Rasa malu yang dia alami tertanam dalam dirinya. Haha, aku bahkan tidak bisa istirahat. Orang itu, meskipun dia sombong, telah diambil alih oleh pemimpin fraksi dari fraksi awan berkabut, bakat dan potensinya seharusnya tidak terlalu buruk. Bibir Xiao Yan tersenyum dingin. Menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan menyadari bahwa setiap kali dia memikirkan Nalan Yanran, dia akan memiliki kekuatan baru yang akan mendorongnya ke batas kemampuannya. Dia dengan cepat melepaskan posisi malasnya dan duduk tegak di dalam baskom kayu. Tangannya menenun untuk membuat simbol sebelum dia perlahan mendorong semua pikiran keluar dari benaknya untuk memulai pelatihan. Sejak pemeriksaan beberapa hari yang lalu, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa tatapan klan yang dikirim kepadanya tidak lagi penuh dengan ejekan melainkan dipenuhi dengan rasa hormat. Untuk tatapan baru yang telah dia alami 3 tahun lalu, Xiao Yan tenang dan tanpa ekspresi tanpa menjadi penuh dengan dirinya sendiri karena betapa dihormati dia. Sehari setelah ujian selesai, Xiao Yan tetap menepati janjinya dan menemani Sun Er menikmati pemandangan baik di kota maupun di pegunungan. Selain ayahnya, Xiao San, Sun Er adalah orang terdekat dalam klan dengan Xiao Yan dan karena itu, Xiao Yan tidak bisa menolak permintaannya. Setelah hari yang santai, kehidupan Xiao Yan kembali ke keadaan tenang dan teratur.
Dia akan berlatih teknik Do di belakang pegunungan di pagi hari, sebelum kembali ke kamarnya untuk melatih Do Ki untuk sisa waktu dan sesekali mengobrol dengan Sun Er dan ayahnya. Hidupnya sederhana dan teratur. Selama periode ini, Xiao Yan sesekali bertemu dengan Xiao Mei saat berjalan di sekitar klan dan ketika dia mendengar dengkuran lembut, Xiao Yan Biaoge, dia menjawab dengan senyuman dan beberapa alasan untuk melarikan diri. Terhadap mereka yang meninggalkannya di tahun-tahun kesulitannya, Xiao Yan tidak pernah kembali dekat dengan mereka. Dia tahu bahwa mereka yang tiba-tiba menjadi hormat dan bersahabat kepadanya karena bakat terlahir kembali akan bertindak seperti orang asing yang dingin saat dia kehilangan bakatnya. Backstab semacam ini, mengalaminya sekali saja sudah cukup. Waktu sebulan perlahan berlalu dan hanya ada 7 hari tersisa sebelum upacara kedewasaan Xiao Clan. Meskipun sejumlah besar waktu telah berlalu, dari pemeriksaan hingga 7 hari sebelum upacara kedewasaan, keinginan Xiao Yan untuk mencapai 8 Duan Qi masih belum terjawab yang mengecewakannya. Setelah berjuang selama 8 Duan Qi selama 2 hari lagi, Xiao Yan masih belum mengalami terobosan dan di tengah kekecewaan, ia mengendurkan latihannya agar ia bisa dalam kondisi prima untuk upacara kedewasaan. Tapi, tepat ketika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki harapan untuk membuat terobosan dan melompat ke 8 Duan Qi, kejutan yang menarik datang. Pada malam 2 hari sebelum upacara kedewasaan, Xiao Yan yang sedang tertidur lelap tiba-tiba melompat seperti sedang bermimpi berjalan dan bahkan sebelum melepaskan pakaiannya, dia melompat ke baskom kayu yang hampir tidak memiliki foundation elisir. Kiri. Setelah berjuang selama setengah malam, Xiao Yan akhirnya membuka matanya, masih mengantuk, dan kemudian dia menyadari bahwa 8 duan termasyur yang telah dia perjuangkan selama 2-3 bulan akhirnya, ketika dia masih setengah tertidur, telah tercapai. Menuju terobosan yang membingungkan namun lucu ini, Xiao Yan, meski senang dan terkejut, hanya bisa berseru, "Sungguh! Silakan pergi ke